Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah siapkan buku pelajar dan alat tulis? Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar seperti biasa, walaupun belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi kita bisa belajar secara daring. Baik, untuk lebih berkahnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk presensinya anak-anak bisa mengisi link yang ada di deskripsi video ini dan akan ibu share juga di WhatsApp group. Presensi hanya berlaku selama 1 kali 24 jam, maka di luar itu dianggap tidak hadir atau tidak mengikuti pelajaran hari ini. Untuk presensi sudah paham ya? Sudah. Pembahasan kali ini ialah sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini ialah, baik anak-anak, coba kita perhatikan alat elektronik yang ada di sekitar kita. Ada HP, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat elektronik digunakan dengan benar sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia, Allah memberikan petunjuk pada manusia agar manusia berperilaku dengan benar sehingga selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Mari kita membahas yang Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber hukum yang utama dan pertama, sehingga persoalan-persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang terangkum dalam rukun Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tentang syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik, yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah SWT, yang disebut dengan ibadah mahdhah.
maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya disebut dengan ibadah ghairu makhluk. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, baik akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada sesama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian ditinjau dari segi perawinya, hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak ada dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin meriwayatkan dusta. Kemudian yang ketiga adalah hadis ahad. Adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitasnya, orang yang meriwayatkan hadis ahad terbagi menjadi 4 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, doif, dan hadis maudhu. Sumber hukum yang ketiga selain Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat berarti sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad disebut mujtahid. Maka mujtahid ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Kemudian yang ketiga, memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma'. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Kemudian dasar hukum ijtihad diantaranya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya ijma' dan qiyas. 1. Menurut bahasa, ijma' berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma' berarti kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terhadap hukum syar'i. Nah, salah satu produk contoh hukum ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukukannya dalam sebuah mushaf, sehingga sampai saat ini kita mempelajari Al-Quran dan membacanya yaitu Al-Quran mushaf hasil ijma para ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, membandingkan atau menimbang. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah menetapkan hukum atas sesuatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum bir, narkoba, dan khomer dapat ditarik kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, antara lain: 1. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keenam, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut Ibu sampaikan peta konsep sebagai rangkuman pelajaran bab ini. Sampai di sini paham ya? Paham. Untuk deskripsi tugasnya akan Ibu share ulang di WhatsApp group dan jangan lupa absen karena hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jika masih bingung, silahkan hubungi Ibu di nomor di bawah ini atau silahkan klik link di deskripsi pada link chat guru di deskripsi video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.